Baiklah, tadi terpotong, sekarang kita lanjutkan kembali. Saya ulangi sedikit. Jadi insektisida itu masuk ke dalam tubuh serangga melalui lambung, kontak, dan alat pernapasan. Makanya insektisidanya bisa kita sebut dengan istilah insektisida meracun, insektisida racun perut, insektisida racun kontak, dan insektisida racun pernapasan. Selanjutnya mari kita bahas tentang insektisida. Kita teruskan dengan pengelompokan insektisida. Kita tegaskan lagi, pengelompokan insektisida berdasarkan cara kerjanya. Insektisida peracun fisik itu menyebabkan dehidrasi, yaitu keluarnya cairan tubuh dari dalam tubuh serangga. Jadi insektisida ini menyebabkan serangga kekurangan cairan tubuh. Kedua, insektisida peracun yang meracuni protoplasma, bagian protoplasma. Di sini yang terjadi adalah pengendapan protein dalam tubuh serangga. Jadi protoplasma itu kan sel, bagian dari sel. Nah, bagian dari sel kena racun, yang terjadi protein mengendap dalam tubuhnya. Yang ketiga, insektisida peracun pernapasan. Ini menghambat aktivitas enzim pernapasan. Jadi setiap insektisida yang digunakan itu dapat meracun fisik, dapat meracun protoplasma, dapat meracun pernapasan. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang fungisida. Fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas fungi, mencegah fungi atau cendawan, ya. Berdasarkan cara kerjanya, di dalam mematikan sel cendawan, fungisida dapat dibedakan, ya, fungisida kontak, fungisida sistemik, fungisida kontak dan sistemik. Nah, fungisida kontak, fungisida yang membunuh sel-sel yang terkena, ya, terkena oleh racun. Jadi langsung selnya mati. Kemudian yang kedua, fungisida sistemik, yaitu senyawa kimia yang bila diaplikasikan pada tanaman akan bertranslokasi dulu ke bagian lain. Jadi fungisida sistemik ini tidak langsung membunuh bagian sel yang dimasuki, tapi akan disalurkan terlebih dahulu ke bagian-bagian lain. Baru terjadi pembunuhan atau kematian sel pada bagian lain, bukan pada bagian tempat masuknya. Beda dengan yang kontak. Fungisida kontak dan sistemik, cara kerjanya ya dua-dua. Bisa langsung membunuh sel yang terkontak, terkena, dan bisa juga bersifat sistemik. Artinya fungisidanya disalurkan terlebih dahulu ke bagian-bagian, sehingga bagian tanaman yang mati itu jauh dari tempat masuknya insektisida. Tapi kalau kontak, nah akan terjadi, karena ini fungisida kontak dan sistemik, tentu ada yang mati langsung, ada yang mati di tempat lain. Nah, mengacu pada aplikasinya,
fungisida ini bisa diberikan sebagai eradikan dan protektan. Eradikan maksudnya diaplikasi pada saat patogen berada di dalam tanaman. Saat awal infeksi ada di permukaan tanaman. Nah, jadi sifatnya untuk mengobati, ya, sifatnya sebagai obat bagi tanaman yang terinfeksi pada saat awal terjadinya. Nah, itu kita sebut eradikan. Protektan diaplikasikan pada saat patogen masih ada di permukaan bagian tanaman. Jadi protektan artinya membunuh Conidia atau bagian-bagian fungi yang masih berada di atas permukaan tanaman. Eradikan, patogennya sudah berada di dalam tanaman. Jadi itulah kuliah kita secara singkat tentang pengendalian secara kimiawi. Berbeda dengan pengendalian sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan dengan kuliah yang lain. Terima kasih.